masih bersama di Radio Usang, frekuensi yang mengulas kisah-kisah misteri yang ada di sekitar kita. Jangan lupa padamkan lampu, nyalakan lilin, kita ngepet lagi. Kali ini saya akan mencoba mengangkat kisah misteri yang berjudul Jaran Kepang. Kisah ini bermula di puncak Gunung Krakatau ketika seorang guru silat dan olah batin melepas murid satu-satunya yang bernama Sembara untuk turun gunung setelah 10 tahun berguru dengannya. Sudah saatnya kamu turun gunung, mengamalkan apa yang sudah kamu pelajari di gunung ini. Baik guru, saya akan menegakkan keadilan dan membasmi kebatilan. Murid tolol, siapa yang menyuruhmu menjadi pendekar? Tak lama kemudian gurunya mengambil sebuah cambuk dari balik bajunya dan menyerahkannya kepada Sembara. Terima kasih guru, akan saya jaga senjata mustika ini. Ingat, jangan digunakan kalau kamu tidak sedang dalam acara Jaran Kepang. Maksudnya, bagaimana guru? Mohon pencerahannya. Kamu turun gunung untuk menjaga dan menyebarkan budaya Jaran Kepang agar jangan tergerus oleh zaman. Terus, buat apa ilmu kebatinan dan tenaga dalam yang saya pelajari dari guru? Pakai untuk membela diri dan jika nyawamu terancam. Akhirnya atas restu gurunya, dia pun menuruni Gunung Krakatau itu. Sembara pun mulai merintis kelompok kesenian Jaran Kepangnya. Tetapi awalnya dia dikenal orang-orang kampung karena dia suka mengobati masyarakat yang sakit, baik gangguan medis dan non-medis, tanpa meminta imbalan sepeser pun. Seiring berjalannya waktu, paguyupan Jaran Kepangnya semakin terkenal dan selalu dipakai setiap ada hajatan. Pengobatan alternatifnya juga begitu, semakin ramai. Hal inilah yang menimbulkan dendam seorang dukun di kampung itu. Semenjak ada Sembara, pasiennya menjadi sepi. Dia pun berniat menjajal sampai di mana kemampuan Sembara. Minggu pagi itu suasana di lapangan itu ramai oleh warga yang ingin menyaksikan acara Jaran Kepang idola mereka. Ya, jaranan milik Sembara.
Seperti biasa sebelum mulai, sang pawang pun mengucapkan salam dan kata-kata andalannya. Satu guru, satu ilmu, jangan saling ganggu. Sambil mengikuti irama musik gamelan itu, atraksi Jaran Kepang pun dimulai. Mulai dari memamerkan ilmu kebal, ilmu kesurupan, sampai ilmu makan beling. Sepertinya semua baik-baik saja dan berjalan seperti yang sudah-sudah. Namun sayang, di antara penonton itu ternyata juga hadir dukun hitam yang punya dendam terhadap Sembara. Mereka tidak ada yang peduli dan menyadari kalau dukun itu sedang membaca mantra. Roh sejati, ojo turu pamerangan, ojo turu palsungan, turu ing panggon budak ngemuli jubah. Tiba-tiba para pemain Jaran Kepang itu tidak terkontrol. Mereka berlarian kocar-kacir semau mereka. Kehebohan pun terjadi. Rekan-rekan Jaran Kepang yang lain dibantu dengan warga berusaha membantu dan mengejar mereka yang berlari tanpa arah. Semua berhasil ditangkap. Naas, satu orang tidak sempat dipegang, keburu lompat ke dalam sungai yang ada buayanya. Semuanya histeris. Acara Jaran Kepang itu pun terpaksa dihentikan. Sembara bukanlah anak kemarin sore. Dia tahu pasti ada yang mengerjai acara Jaran Kepangnya. Matanya pun mencari-cari seseorang, dan akhirnya matanya beradu dengan mata sang dukun. Omae wa mou shindeiru. Nani? Sembara pun berusaha menahan gejolak emosi di dadanya. Dia tak mau menambah keruh suasana kalau dia berkelahi dengan sang dukun saat itu juga. Malam itu Sembara semedi di dalam kamarnya. Jelas malam itu dia ingin memberi pelajaran pada sang dukun. Di tempat lain sang dukun pun sudah paham kalau malam itu Sembara akan menyerangnya. Roh sejati, ojo turu pamerangan, ojo turu palsungan, turu ing panggon budak ngemuli jubah. Maka terjadilah pertempuran di alam gaib. Masing-masing dari mereka mengeluarkan ilmu kebatinan tingkat tinggi warisan dari gurunya. Merasa terdesak, sang dukun pun mengeluarkan siluman raksasa andalannya.
Terlihat badan Sembara bergoyang hebat, tanda dia mendapatkan serangan yang sangat dahsyat. Maka mau tidak mau dia pun mengeluarkan ilmu kebatinan simpanannya, yaitu harimau Gunung Krakatau. Wahai Eyang Harimau, serang dia! Terlihat harimau itu menerkam dan mencabik-cabik raksasa itu. Di tempat lain, sang dukun terpental sambil memegangi dadanya. Dari mulutnya mengucur darah segar. Sempat mengerang sebentar, lalu diam tak bergerak. Warga yang mengetahui kematian dukun itu cuma bisa menghela napas, dan tak lama kemudian mereka pun menguburkannya. Semenjak saat itu, kesenian jarang kepang terus turun-temurun sampai ke anak cucu. Bahkan sampai detik ini pun, kesenian itu masih bertahan dan terus dilestarikan. Begitu juga dengan kata-kata andalan sang pawang, satu guru, satu ilmu, jangan saling ganggu. Sekian cerita dari kami, sampai jumpa di cerita kami selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Terima kasih.